Assalamualaikum teman-teman, selamat datang dan terima kasih telah memilih video ini. Nah, pada tutorial kali ini gue akan membahas bagaimana caranya melakukan bypass iPhone yang support SIM card atau seluler, yang berbeda dari tutorial yang sebelumnya gue share, bahwa yang sebelumnya memiliki kekurangan kita nggak bisa restart ataupun matiin HP-nya kalau passcode-nya diaktifkan. Nah, di sini gue punya solusinya. Kita bisa bypass, kita bisa gunakan fitur selulernya, dan juga kita bisa melakukan restart ataupun matiin HP-nya ataupun HP-nya baterainya habis tanpa perlu passcode-nya kita nonaktifin. Jadi semakin mendekati iPhone normal. Namun untuk metode bypass kali ini sayangnya kita perlu bayar ke developernya sejumlah $2. Tapi menurut gua walaupun kita perlu untuk bayar, dengan adanya fitur bebas restart yang mana itu sangat penting, jadi menurut gua ini masih worth it untuk kita gunakan. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Di sini gue punya iPhone 7 dalam keadaan disable dan lock iCloud. Nah, ini adalah situs penyedia layanan bypass iPhone-nya yang support SIM card dan anti-theft atau bebas restart. Tapi perlu diingat sekali lagi bahwa metode bypass ini hanya bekerja untuk iPhone dalam keadaan disable ataupun masih passcode. Jadi untuk iPhone yang dalam keadaan hello atau sudah di restore nggak bisa di bypass menggunakan metode ini. Apalagi untuk iPhone yang udah di bypass. Oke, langkah pertama seperti biasanya kita lakukan jailbreak dulu menggunakan tools check rain. Kalian coba aja versi berapa yang berhasil dipakai pada iPhone kalian. Nah, di sini penting banget kalian perhatiin bahwa prosesnya itu harus benar-benar selesai. Prosesnya harus sampai statusnya all done seperti ini ya. Dan iPhone akan kembali ke posisi semula, yaitu disable. Kita kembali lagi ke websitenya. Di sini kalian harus install dulu beberapa package manager seperti Brew dan USB Mux. Nah, ini kalian copy aja dan kalian paste ke terminal. Di sini proses download sedang berlangsung. Oke, udah selesai. Kita lanjut ke step berikutnya, yaitu install USB Mux. Ini adalah package manager yang berfungsi untuk melakukan komunikasi antara perangkat iPhone kalian dengan MacBook. Oke, untuk selanjutnya kita buka toolsnya. Nanti untuk link downloadnya akan gue sertakan di description. Nah, ini adalah tampilan untuk tools bypassnya. Sebelum kalian gunakan ini, kalian harus bayar dulu ke servernya sejumlah $2. Nah, di sini ada serial number yang terdeteksi, kalian copy aja atau kalian ketik seperti ini ke website dan kalian melakukan pembayaran menggunakan PayPal. Berhasil, kita langsung klik start aja. Kalau kalian gagal, kalian tunggu dulu selama beberapa waktu, misal 1 menit, baru kalian coba lagi. Harus sampai tampil notifikasi sukses. Nah, kayak gini, sukses 200. Nah, berarti kalian udah berhasil melakukan bypass. Nanti iPhone kalian akan otomatis kembali ke tampilan hello. Nah, kalau udah kayak gini, kalian jailbreak lagi.
Kalau kayak gini kalian klik OK aja. Nanti dia akan melanjutkan prosesnya sampai selesai. Kalau misalkan gagal, kalian ulangi lagi jailbreaknya, pokoknya harus berhasil. Nah, kalau udah berhasil, kita balik lagi ke tools bypassnya. Kita klik Start System. Nah, di sini biasanya prosesnya harus menunggu sedikit lama. Nah, kalau kayak gini kalian klik OK aja. Kita buka lagi toolsnya. Nah, ternyata proses tadi berhasil. Kita udah berhasil melakukan bypass. Langsung masuk ke menu. Kalau proses seharusnya ketika klik Start System tadi muncul notifikasi activated yang tandanya aktivasi sudah berhasil dilakukan, dan kita akan menuju ke setup awal seperti iPhone baru gitu ya. Kalau tadi gue coba ini langsung masuk ke menu, tapi nggak apa-apa, kita coba aja apakah fitur selulernya berhasil. Nah, kalau ada icon kayak gini, kita klik aja, itu nanti akan download secara otomatis. Nah, ini gue cepetin aja, ini udah selesai semua download. Nah, di sini udah selesai semua di download aplikasinya. Sekarang kita coba fitur selulernya. Kita masukkan SIM cardnya. Nah, di sini bisa dilihat kalau SIM cardnya sudah terdeteksi ya. Dengan kartu gua yaitu Bayu. Di sini gue coba telepon berhasil, dan gue coba internetnya. Juga berhasil. Kita buka YouTube. Oke, berhasil. Oke, kalau udah, sekarang kita coba untuk restart HP-nya. Yang dimana kalau passcode-nya kita aktifkan, di metode sebelumnya akan kembali ke hello. Namun katanya di metode yang ini, yang berbayar ini, itu udah bebas restart. Jadi passcode-nya nggak apa-apa diaktifkan. Oke, kita coba restart. Oke, kita coba nyalakan lagi. Apakah berhasil? Masuk ke menu atau stuck di hello? Masa udah bayar gue stuck di hello? Berhasil dong. Nah, oke, berhasil, berarti bener bypass ini bebas restart walaupun passcode-nya diaktifkan. Barusan gue cek lagi ke websitenya bahwa sekarang untuk bayarnya itu udah naik. Sebelumnya $2, sekarang udah $10. Namun dengan peningkatan harga ini, katanya ada fitur tambahan bahwa notifikasinya sudah berjalan dengan baik. Nah, ini adalah update terbaru dari layanan bypass via server di situs website ibypass.live. Di sini mereka sekarang punya 3 layanan bypass. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah bypass untuk perangkat dalam keadaan hello dan ada MID-nya. Untuk biayanya yaitu $15. Kemudian jangan lakukan pembayaran untuk metode bypass ini di website ini, tapi lakukan pembayaran di toolsnya atau di aplikasinya. Kemudian untuk metode bypass ini tidak support untuk perangkat dalam kode negara CHA, yaitu iPhone Cina ya. Kemudian di sini adalah support untuk macOS versi 10.12 sampai 10.14 yaitu Sierra sampai Mojave. Kemudian support untuk perangkat iPhone 5s sampai iPhone X. Lalu untuk iOS dari 13 sampai 13.5. Kemudian di sini kita bisa lihat fitur-fitur yang disediakan. Yang pertama adalah anti-cheat atau bebas restart. Jadi walaupun kita restart atau matikan ketika passcode-nya masih aktif, itu akan aman.
Kemudian yang kedua, sinyalnya atau selulernya nggak bekerja. Kemudian yang ketiga, iCloud dan iTunes-nya bisa tersinkronisasi. Lalu notifikasinya berjalan dengan lancar. Siri, App Store, iMessage, dan FaceTime. Di sini bisa dilihat langkah-langkahnya. Untuk download toolsnya bisa klik di sini. Lalu apabila FaceTime dan iMessage-nya nggak bekerja, kalian bisa ikuti cara ini. Kemudian kita pergi ke layanan yang kedua. Di sini layanan bypass untuk perangkat dalam keadaan hello dan tidak ada MID-nya. Untuk biayanya $33. Lalu di sini sama. Kemudian di sini fitur yang disediakan yang pertama untethered atau bebas restart. Lalu di sini selulernya bekerja, kita bisa lakukan SMS, telepon, dan paket data menggunakan SIM card. Lalu iCloud dan iTunes, notifikasi, Siri, App Store, iMessage, dan FaceTime. Lalu kita bisa melakukan penghapusan data dan update via OTA. Nah, di sini adalah cara penggunaan tools ini. Kalian bisa juga ngelihat videonya di sini. Ini sama. Kemudian kita pergi ke layanan bypass yang ketiga. Ini adalah yang gue gunakan sebelumnya, di mana harganya waktu itu masih $2, sekarang sudah naik jadi $10. Itu karena mereka menambahkan fitur notifikasi yang dimana sebelumnya belum bekerja, sekarang sudah bisa. Dan menurut gue ini masih worth it banget walaupun harganya udah naik. Di sini untuk tutorialnya. Kemudian apabila kalian mengalami permasalahan, mengalami error seperti berikut. Nah, ini adalah keterangannya. Nah, segitu aja. Jadi untuk metode pembayarannya di sini gue ingatkan sekali lagi, ini hanya untuk metode bypass dalam keadaan disable atau passcode ya. Jadi apabila untuk layanan bypass yang ini dalam keadaan hello, kalian lakukan pembayaran via tools atau di aplikasinya. Jadi kesimpulannya adalah mereka sekarang punya 3 layanan bypass via server. Yang pertama yaitu bypass wifi only, bebas restart dengan biaya $15. Kemudian yang kedua bypass seluler bebas restart dengan biaya $33 dengan syarat iPhone-nya dalam kondisi hello dan no MID. Kemudian yang ketiga adalah bypass seluler bebas restart juga dengan biaya $10, namun syaratnya yaitu iPhone-nya masih dalam kondisi passcode ataupun disable. Jadi segitu aja tutorial kali ini. Terima kasih telah menonton. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar, nanti akan gue jawab satu persatu, tenang aja. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.